wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renda Azmi. Saya dari Lokal TI 23B. Pada kesempatan saya kali ini saya akan menjelaskan bahwasanya saya pada kesempatan kali ini menjelaskan bahwa saya sedang mengerjakan tugas dari Bapak Munshi, yaitu tugas untuk menganalisis NDVI, dan NDWI pada skala kota. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengambil kota kandangan dan sedikit menyisir ke arah negaranya, karena di sana ada daerah-daerah lebih banyak daerah rawanya. Jadi saya mengambil ke sana untuk mengambil sedikit bagian rawa-rawa. Lalu pada bagian dari bagian berikut sampai bagian ini itu adalah batas wilayah dari penelitian batas penelitian ROI saya, ya region of interest-nya, yaitu koordinat panjang poligon berbentuk area yang telah saya petakan. Lalu selanjutnya itu adalah ini VAROI, objek kandangannya itu wilayah analisis saya itu adalah kandangan dengan kamera fokusnya pada wilayah tersebut. Lalu bagian cloud mask itu berfungsi untuk menghapus awan dan bayangan awan, karena awan membuat hasil NDVI dan NDBI itu sangat kacau. Lalu bagian ini adalah data citra satelit Landsat 9. Kenapa saya memakai Landsat 9? Karena menurut teman saya hasil terbaik dari untuk mendapatkan hasil terbaiknya adalah menggunakan Landsat 9, data citra 9. Sedangkan pakai Sentinel 2, data yang ditampilkan itu tidak maksimal. Kata teman saya itu mungkin datanya masih kekurangan data. Lalu bagian ini adalah data filter waktu dari mana data diambil, yaitu dari tahun 2024 sampai tahun 2025 akhir gitu. Lalu bagian ini adalah rumus build up atau bangunan, yaitu bagian B6 ini adalah bagian yang menganalisis sensitif ke daerah bangunan atau tanah kering. Lalu B5 ini adalah bagian sensitif ke vegetasi. Lalu ini kita run.
Lalu pada bagian ini, setelah kita run, kita akan melihat bahwasanya vegetasi pada wilayah Kota Kandangan ini itu pada pada Januari sampai Februari tanggal 2 kemarin, tanggal 2 2024 kemarin itu sangat tinggi. Lalu turun pada bulan Maret, lalu pada bulan April sampai ke bulan September 2024 itu terus naik. Lalu lalu turun lagi pada bulan Oktober sampai bulan November, lalu naik ya, dan seterusnya. Apabila di bawah 0, lebih daripada kurang daripada 0, maka vegetasi atau airnya bagus. Lalu apabila di bawah 0,5 itu menandakan bahwa wilayah bangunan itu lumayan tinggi atau bagaimana itu. Lalu kita lanjut ke bagian NDVI, analisis NDVI. Sebenarnya codingannya hampir sama, tapi di bagian ini itu berbeda. Bagian ini berbeda, itu menggunakan SRB5 dan SRB4. SRB5 itu sama seperti tadi menganalisis vegetasi, sedangkan B4 itu diserap tanaman, yaitu seperti apabila tinggi vegetasi sehat dan apabila hasil yang didapatkan adalah rendah, maka hal itu diserap oleh rendah, maka tanah atau bangunan itu lebih dominan di bagian sana. Lalu mari kita run. Dapat dilihat di sini hasilnya semakin pekat warna hijaunya, itu menandakan vegetasi daripada kota Kandangan ini semakin kuat, sedangkan apabila warnanya semakin dari oranye ke pekat, itu menandakan bahwa lahan terbuka atau bangunan itu semakin banyak. Contohnya seperti di bagian ini yang menandakan di wilayah tersebut itu sangat padat terhadap bangunan. Sangat-sangat padat terhadap bangunan dan lahan terbuka. Dapat dilihat di bagian ini, bagian konsol, yaitu NDVI time series-nya itu menunjukkan bahwa pada Januari 2024 sampai dengan Juni 2025 itu menunjukkan bahwa pembukaan lahan itu lumayan sering begitu. Lalu turun di
bulan Juni 2028 itu sempat turun, tapi kayaknya kesalahan data. Jadi harusnya sama seperti tahun 2004, harusnya rata, karena dilihat dari analisis yang dihasilkan, bagian lahan terbuka dan pembangunan itu lumayan masif di kota Kandangan ini. Selanjutnya lalu kita berpindah ke kota kot bagian NDWI. Dasar konsnya masih sama, tapi yang berubah masih di bagian ini tadi juga, yaitu di bagian SRB3 dan SRB6. SRB3 itu berfungsi untuk mendeteksi air reflektif, lalu SRB6 itu berfungsi untuk menyerap, yaitu wilayah yang penyerapan airnya tinggi. Lalu output yang dihasilkan apabila analisis NDWI time series-nya itu tinggi, maka itu dapat dilihat di bagian sini. Bagian ini dapat dilihat itu sangat, di bagian sini itu sebagian besar adalah rawa. Bagi kita bagian sebelah sini itu wilayah negara, lebih didominasi oleh rawa gitu sebenarnya. Seperti contohnya di bagian ini itu rawa, dan ini sebenarnya bukan bangunan, enggak, tapi ini adalah wilayah rawa sebenarnya. Tapi entah kenapa dia mendeteksi bahwa itu adalah bangunan. Nah, contohnya seperti di sini itu adalah pusat dari kota Kandangan itu sendiri, yang menandakan bahwa dapat dilihat dari kepekatan warna merahnya, itu ada kepekatan warna merahnya menandakan bahwa di sana itu banyak sekali bangunan dan tanah-tanah. Lalu kita lanjut ke MNDWI time series-nya, itu apabila pada tahun 2024 sampai Januari 2024 sampai dengan 5 Maret 2024, itu menunjukkan bahwa daerah Kandangan ini didominasi oleh area lembab atau rawa. Lalu pada tahun 2025 itu naik menjadi 0,2, yaitu berarti pembangunan sudah mulai masif, dan begitu juga seterusnya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya minta maaf, karena jujur saya bukan orang yang ahli dalam bagian ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.